Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Di video sebelumnya, kita terakhir sampai di kasus yang kedua. Kita dapatkan persamaan seperti ini ya, untuk cairan yang di dalam wadah tertutup, kemudian ada lubang, lalu dia bocor ya, lalu ada kecepatan semburnya, VB-nya adalah ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kasus yang kedua ini dengan penyederhanaan tertentu gitu ya. Jadi teman-teman, sekali ini wadahnya itu tadinya kan wadahnya kan tertutup ya. Nah, rumusnya kita dapat seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau wadahnya terbuka? Ya, dan lubangnya ini misalkan kecil, ya. Nah, kita akan coba ya wadahnya kita terbuka ya, lalu kemudian ini juga lubangnya kecil. Maka PA ya, tekanan pada permukaan A ini adalah sama dengan tekanan udara luar, P0. Lalu juga luas ini ya, luas penampang ini A2 ini jauh lebih kecil daripada luas penampang yang besar ini, ya. Ini kan kayak dia turun terus nyembur gini. Ini kan kayak pipanya belok begitu ya. Kalau kita pakai Bernoulli ya. Ini kayak pipa besar, ini kayak pipa kecilnya. Oke. Sekarang berdasarkan rumus ini kita masukkan asumsi-asumsi yang tadi itu semua. Perhatikan PA sama dengan P0 ya. Lalu perhatikan bahwa ketika A2 jauh lebih kecil dari A1. Misalnya ya, A2 itu 0,1 dibagi dengan misalnya 100. Jadi berapa tuh? 0,001 di kuadrat. Jadinya sangat-sangat kecil sekali kan. Jadi ini boleh kita abaikan ya. Lalu di sini kita aproksimasi nilai 0 ya. Jadi A2 yang nilai kecil dibagi dengan A1 makin kecil di kuadrat makin kecil lagi ya. Maka ini mendekati 0. Kita dapatkan bahwa ini atasnya yang ini P0 kurang P0 adalah 0. Berarti tinggal 2 rho GH. Kemudian dibagi bawahnya adalah rho dikalikan 1, yaitu rho. Nah, ini rho-nya sama ya, maka bisa habis dibagi. Jadi kita dapatkan kecepatan sembur ya daripada cairan ya pada suatu lubang dengan kedalaman dari permukaan itu adalah akar 2GH. Ini yang kita dapatkan dari buku-buku SMA yang teman-teman bisa lihat ya, buku fisika SMA. Lalu kemudian di situ dikatakan rumus keluarnya atau semburan daripada cairan pada suatu lubang adalah akar 2GH. Tapi hati-hati, H ini bukan ketinggian dari acuan atau dari tanah, tapi H ini adalah posisi lubang ya dari permukaan cairan ya. Jadi ini justru dia ke bawah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba contoh kasus ini kita kembangkan ya di dalam suatu contoh soal, tetapi juga saya tidak akan menggunakan angka supaya kita dapat rumus gitu. Untuk soal yang sama ya, sekarang tetapi diketahui ini. Ini kan sama ya tadi, ini diketahui kedalamannya H. Lalu ini diketahui tinggi lubangnya dari tanah, diketahui oleh soal. H aksen. Ya. Kalau ini kecepatan semburnya VB tadi kita bisa cari, yaitu akar 2GH, hanya H yang atas ini ya, ingat ya, dari permukaan ke lubang. Maka tentukan ini jarak mendatarnya berapa. Jadi ini kan nyembur, nah ini ada jarak mendatarnya. Berapa jarak mendatarnya? Oke. Nah, perhatikan bahwa ini gerak lengkungan ini itu adalah gerak parabola. Karena ke kanan itu GLB, dalam vertikal GLBB. Dalam arah sumbu Y berarti berlaku apa? GLBB, delta Y sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, delta Y-nya adalah H aksen ini ya. Kemudian V0-nya dalam arah vertikal itu tidak ada kecepatan mula-mula 0 ya, tambah setengah GT kuadrat. Maka ini saya kalikan 2 menjadi 2H aksen GT kuadrat, maka T kuadrat sama dengan akar 2H aksen kalikan G. Sekarang sumbu X-nya. Waktu dia bergerak ke kanan, itu kenapa ada jarak ke kanan atau perpindahan ke kanan? Karena ada kecepatan kelajuan ke kanan. Itu VB ini. Berarti X sama dengan VB dikali waktu dia jatuh sini atau waktu dia ke kanan gitu ya. VB dikalikan T. Di mana T-nya adalah ini kan? Waktu yang diperlukan air ini turun ke bawah ya, turun ke bawah secara vertikal, sama aja waktu yang diperlukan untuk dia jatuh lengkung ke bawah begini, sama aja waktu yang diperlukan dia untuk bergeser ke kanan. Karena geser ke kanan sama jatuh ke bawah itu bersamaan, makanya dia lengkung ke bawah. Itu gerak parabola, prinsipnya adalah waktunya sama antara subu Y dan subu X. Karena geraknya bersamaan kan, gerak 2 dimensi. Oke, T-nya kita substitusikan ke dalam. V-nya kita gunakan ini ya. Akar 2GH dikalikan akar 2H aksen per G. Perhatikan ketika dikali, ini akar 2 kalikan akar 2 jadi akar 4. Ya, lalu akar G tetap ada, akar H dikalikan akar H aksen per akar G. Nah, ini ada 4, bisa keluar dari akar di 2. G sama G habis dibagi.
Jadi maka ini menjadi duanya keluar ya. Tadi ya akar 4 di 2, di luar akar sekarang akar H kali H aksen. Jadi jarak tempuh ya semburan air dari wadah yang bocor ke kanan gitu ya. X-nya itu adalah 2 dikali dengan jarak ini, jarak dari permukaan ke lubang dikali dengan jarak dari lubang ke tanah ya. Lubang ke tanah ya di akar. Ya itu adalah nilai X-nya. Teman-teman mungkin melihat juga di buku SMA ada rumus seperti ini. Tapi mungkin teman-teman langsung menghafalnya ya karena itu kan diperlukan untuk ujian. Tapi kali ini teman-teman tahu ini dapat dari mana. Oke? Nah, untuk selanjutnya masih kasus yang sama, saya akan kembangkan lebih lanjut ya untuk kasus yang wadah, tetapi itu harus menggunakan kalkulus sederhana untuk menyelesaikannya ya. Jadi supaya teman-teman tahu ya, paham bahwa di dalam kasus wadah yang bocor ini ada banyak soal yang bisa kita analisis. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Tonton terus video di Bengkel Mafia. Salam semangat!